Sorry sebelumnya buat kamu yang dengerin ini. Kalau kamu sekarang masih dalam kondisi miskin. Aku orang yang terlahir dengan kekayaan berlimpah. Kayaknya gak relate sama keadaan yang kamu alamin. Ngena banget gak tuh? Jika ada orang kaya yang ngomong gitu di depanmu. Emang sih dia bicara fakta. Tapi gimana kalau itu bener kejadian? Kayaknya juga bakal bikin emosi. Atau malah justru bikin kamu minder. Ya kalau si dia emang beneran kaya dan kamu tahu seluk-beluk tentang dia, fine-fine aja. Kalau si dia bukan orang yang kamu kenal, tapi belaga sok di depanmu. Gimana tuh? Privilege menjadi orang kaya. Mau beli barang tinggal tunjuk tanpa banyak mikir. Gak peduli barang itu bagus atau tidak kualitasnya. Cocok dipakai atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting beli aja dulu. Gak suka tinggal buang atau kasih aja ke orang lain. Jadi orang kaya yang gak pernah kepikiran duit bakal habis. Berasa dunia ada di genggamannya. Bebas nentuin sesuka hati mau pergi kemana. Fasilitas yang paling atas sudah otomatis didapat. Gak bakal ngerasain gimana pengalaman panas-panasan naik motor di tengah jalan. Naik kendaraan umum dengan bau beraneka ragam dari penumpang lain. Begitulah kira-kira kehidupan yang dijalani dari orang yang terlanjur kaya. Sejak masih kecil, udah dimanjakan dengan standar kehidupan yang tinggi. Dimudahkan segala urusannya oleh keluarga. Ketika mereka turun ke dalam masyarakat, bergaul dengan lingkungan yang berbeda dari keluarganya. Mereka baru tahu akan merasakan susahnya menjadi orang yang berkekurangan. Berasa aneh, kenapa mereka bisa menjalani hidup yang demikian. Sistem kerja dalam hidupnya bertolak belakang, 180 derajat dari apa yang dia dapatkan sejak kecil. Disitulah pendidikan dasar moral dari keluarga sangat berperan penting. Apakah si anak akan menyombongkan dirinya? Ataukah dia akan merangkul mereka-mereka yang berada jauh di bawahnya? Menjadi orang kaya memang kelihatan sangat enak jika dilihat oleh orang miskin yang ingin berperan menjadi orang kaya. Tidak munafik dan memang tidak bisa dipungkiri. Setiap manusia punya keinginan untuk menjadi kaya. Kecuali sebagian kecil golongan. Ada dari mereka yang tidak tertarik dengan kemewahan yang ditawarkan oleh dunia. Kamu yang saat ini sedang berada dalam kondisi serba terbatas. Hidup masih berkutat dengan nominal angka di dompet, masih mikirin besok mau makan apa. Bayar kontrakan uang dari mana? Atau bahkan hanya sekedar pengen ngerasain liburan, tapi gak pernah kesampaian. Kita hidup di dunia yang memang gak adil sejak awal, dalam konteks manusia dengan harta kekayaannya. Ada yang terlahir di keluarga sederhana, mereka harus mikir 10 kali lipat buat beli sesuatu. Tapi ada juga yang sejak kecil, tinggal nunjuk barang, langsung dikasih. Gak perlu mikir harga, gak nunggu waktu lama. Karena semuanya udah tersedia. Privilege kekayaan itu nyata. Bukan cuma soal duit, tapi cara hidup, cara berpikir, dan cara memandang dunia juga berbeda. Orang kaya gak pernah tahu rasanya jadi miskin. Dan orang miskin hanya bisa membayangkan rasanya jadi orang kaya. Sedangkan orang kaya kebayang jadi orang miskin, amit-amit deh. Tapi yang sering luput dari pembicaraan adalah gimana rasanya menjadi orang yang terlahir kaya, tapi hidup di tengah dunia yang mayoritas masyarakat hidupnya susah. Apakah mereka merasa bersalah? Atau justru malah mereka merasa bangga? Jadi orang kaya, kelihatannya kayak punya dunia di genggaman tangan mereka. Mau kemana tinggal pesan, mau makan apa tinggal pilih, mau sekolah di luar negeri, orang tua tinggal bayar. Gak perlu ngutang,
Gak perlu kerja sambilan untuk nambah pemasukan. Buat mereka, hidup bukan soal bertahan, tapi soal memilih kenyamanan. Mereka gak perlu ngerasain panas-panasan di lampu merah sambil nunggu orderan ojek. Gak perlu ngelus dada karena harga beras naik. Gak perlu mikirin strategi untuk sekedar bertahan hidup setiap hari. Hidup mereka kayak main game dengan level yang paling easy. Kalau gagal, masih ada jaring pengaman dari keluarga. Kalau salah langkah, masih bisa dimaafkan, bahkan dibela. Dan ketika mereka keluar dari istana megah mereka dan masuk ke realita yang dijalani oleh mayoritas orang, barulah muncul rasa heran. Loh, emang ada ya orang hidup kayak gini? Dan kalimat itu mungkin terdengar menyakitkan. Mungkin juga gak ada maksud menyindir atau ngata-ngatain dari mereka. Tapi itulah kenyataannya. Anak orang kaya yang dari kecil hidupnya dimanjakan, mungkin gak pernah mikir bahwa air keran bisa berhenti mengalir, atau bahwa listrik bisa diputus karena nunggak, atau bahwa sekolah bisa jadi mewah banget hanya karena seragamnya lengkap dan bisa bayar SPP tepat waktu. Lalu ketika mereka mulai berteman dengan orang dari berbagai latar belakang, ketika mereka kuliah di kampus negeri, kerja di perusahaan umum, atau turun ke lapangan, mereka mulai melihat dunia yang sangat berbeda dari lingkungan elit rumahnya. Di titik itu akan terlihat siapa mereka sebenarnya. Apakah mereka tetap dengan kesombongannya, merasa lebih tinggi karena lahir dari keluarga berada? Atau apakah mereka bisa belajar untuk rendah hati? Karena menjadi kaya sejak lahir itu bukan pilihan, tapi apa yang dilakukan dengan kekayaan yang dimiliki, itulah yang jadi pembeda. Ada orang kaya yang justru jadi manusia paling menyebalkan, karena gak pernah belajar empati. Tapi ada juga orang yang terlahir kaya, tapi hatinya lembut, dan sadar bahwa harta bukan untuk disombongkan, tapi bisa digunakan untuk membantu sesama. Menjadi orang kaya memang terlihat enak, tapi bukan berarti orang kaya bisa bebas dari masalah. Kadang orang yang terlahir kaya justru tumbuh dalam tekanan besar. Ekspektasi dari orang tuanya terlalu tinggi. Harus jaga nama keluarga, harus bisa lebih sukses, harus mewarisi bisnis dari keluarga. Dan kalau gagal, rasa bersalahnya bisa sangat besar. Belum lagi dihadapkan dengan kesepian. Sulit membedakan mana teman yang tulus, mana yang hanya ingin numpang kenyamanan. Bahkan dalam cinta pun, mereka bisa jadi sangat curiga. Dia sayang aku atau hanya sayang dengan hartaku. Orang miskin punya masalah bertahan hidup. Orang kaya punya masalah mencari makna. Dua-duanya gak mudah. Dua-duanya bisa membuat depresi. Dan pada akhirnya kita semua hanyalah manusia. Yang miskin ingin jadi kaya, yang kaya belum tentu bahagia. Jadi apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari realita terlahir sebagai orang kaya? Jangan buru-buru membenci mereka yang hidupnya lebih enak dari kita. Karena kita terlahir juga tidak bisa memilih dari keluarga mana. Buat kamu yang sedang berjuang dalam hidup, jangan jadikan kekayaan orang lain sebagai cermin untuk membenci hidupmu sendiri. Setiap orang punya garis start yang berbeda, tapi perlombaan sebenarnya bukan antar manusia, melainkan melawan dirimu yang kemarin. Untuk yang terlahir berkecukupan dan bahkan berlebih, semoga kamu gak kehilangan rasa empati. Karena harta juga merupakan ujian, dan ujian terbesar dari kekayaan bukanlah bagaimana cara mempertahankannya, tapi bagaimana kamu memperlakukannya.
Apakah kamu akan menjadikannya jembatan untuk berbagi, atau justru menjadikannya tembok untuk menyombongkan diri? Karena kelak, gak ada yang ditanya lahir dari keluarga mana. Yang ditanya adalah, apa yang sudah kamu lakukan dengan semua yang kamu miliki? Dan untuk kita semua, miskin atau kaya, semoga hidup ini bukan tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang bermakna. Jadi apapun kondisi lahirmu, entah kamu terlahir dalam kekayaan atau dalam perjuangan, ingatlah ada kata-kata bijak yang menentukan nilaimu bukan di mana tempat kamu lahir, tapi akan kemana kamu melangkah.